Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik tengah-tengah wabah pandemi corona ini, yaitu masa depan corona. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau dihitung dari merebaknya di kota Wuhan, berarti dari Januari sampai sekarang, yaitu bulan Oktober. Namun kalau kita berhitung kondisi di Indonesia, mulai tertular yaitu di pertengahan Maret sampai sekarang Oktober. Jadi sudah sekitar 6 bulanan. Nah, orang-orang masih berwas-was. Orang-orang kadang-kadang ada yang sampai takut, bahkan panik. Mestinya sikap demikian harus dicegah. Orang harus tetap menghadapi penyakit ini dengan sikap hati yang tenang, lapang dada. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita mendengar bahwa vaksin sudah mulai diuji coba dan sudah mulai akan disuntikkan. Yaitu bahwa dikatakan di Indonesia ini bulan November nanti akan mulai ada tahap pertama pada tenaga-tenaga medis, orang-orang yang banyak berada di garis depan memerangi corona. Mereka akan terlebih dahulu mendapatkan kesempatan. Setelah itu bertahap setiap bulan, dan nanti dikatakan mulai Januari Indonesia, yaitu Bio Farma, akan diberikan kesempatan memproduksi sendiri vaksin. Nah, dengan demikian harapan ke depannya bahwa sebagian besar, lebih dari 50% masyarakat di Indonesia akan mendapatkan kesempatan untuk vaksin. Dan pemerintah telah mengupayakan yaitu vaksin dengan biaya yang murah. Bahkan vaksin yang sebagian besar nanti akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sikap kita menghadapi corona ini adalah hal yang penting. Kita tahu bahwa ya banyak orang tidak masalah, banyak orang tidak tertular oleh corona, yaitu bahwa dia harus membuat mengatur jarak sosial, memakai masker dan lain-lain, dan menghindari kerumunan, menghindari ruang tertutup yang banyak orang. Dengan demikian diharapkan dia akan terhindar. Namun, kalaupun orang seperti itu dia harus terjangkit juga, maka kita mendapati di kenyataan di lapangan bahwa sebagian besar dari orang-orang yang kena tertular virus corona, toh 3 hari sampai dengan 14 hari, perlahan-lahan dia akan pulih. Sepanjang dia tidak punya penyakit-penyakit lain yang berat, maka perlahan-lahan dia akan pulih. Kesehatannya akan pulih, imunitas tubuhnya akan melawan virus corona, dan dia akan mengalahkannya, dan dia sembuh. Nah, kan tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita juga tahu bahwa memang ada orang-orang yang meninggal karena penyakit corona. Tapi sebagian besar itu adalah disebabkan karena orang tersebut sudah terlebih dahulu mengidap penyakit yang lain, terutama penyakit berkaitan dengan pernapasan, penyakit darah tinggi, diabetes, dan lain-lain. Karena sudah ada penyakit tertentu, ditambah kena serangan virus corona, tubuhnya memang dasarnya lemah, jadi imunitasnya lemah, sehingga dia kalah terhadap virus corona. Kemungkinan orang-orang tersebut ya bisa meninggal. Namun Bapak Ibu saudara sekalian, sikap hati kita, sikap kita melawan menghadapi corona, ini hal yang penting. Kedepannya dengan penggunaan vaksin, penemuan vaksin jenis ini dan jenis itu, kedepannya kita akan menganggap juga penyakit pneumonia baru ini yang disebabkan oleh virus corona, itu nantinya cepat atau lambat akan dipandang sebagai penyakit yang biasa. Masyarakat nanti makin mengenal pengetahuan tentang pneumonia baru, tentang virus corona makin banyak. Orang akan hilang ketakutannya. Orang akan menyikapinya dengan hati yang tenang. Dan kedepannya tentu dia juga akan diperlakukan seperti penyakit yang lainnya. Katakan misalnya influenza, flu. Ya, setiap tahun, ya setiap waktu orang bisa kena flu. Namun kita tahu bahwa ya kita tidak memandang flu itu menakutkan. Ya. Walaupun flu juga bisa aja membuat orang sampai meninggal.
Namun secara umum kita tahu bahwa kita bisa mengatasi flu. Bahkan flu dengan kita hidup secara wajar, bekerja secara wajar, makan secara wajar. Dan flu itu nanti akan sembuh dengan sendirinya karena imunitas dalam tubuh kita melawan penyakit tersebut. Nah, demikian juga halnya pada masa depannya, corona pun akan seperti itu. Ketika orang semakin banyak pengetahuan tentang corona, semakin banyak penelitian tentang corona, dan orang tidak lagi panik, orang tidak lagi takut. Orang hanya akan memandang itu adalah salah satu penyakit yang bisa mengancam manusia sewaktu-waktu, yaitu lewat pernafasan, lewat droplet, dan lain-lain. Tapi kita akan sampai pada tahap itu, di mana corona, ya kurang lebih kita akan menghadapinya seperti menghadapi penyakit flu atau influenza. Nah, dengan demikian, masyarakat tidak lagi menjadi takut, tidak lagi menjadi panik. Kita menghadapi sakit penyakit secara wajar. Di dunia ini ada banyak macam penyakit. Kita tahu bahwa kita harus menghadapi penyakit apapun secara wajar. Ya, semua orang tidak mau terjangkit penyakit. Semua orang berusaha sebisa-bisanya mencegah, jangan sampai mengidap, jangan sampai tertular. Tapi kalaupun sudah dilakukan tindakan-tindakan pencegahan yang memadai, masih juga harus tertular dan kena. Ya, kita tahu bahwa kita pelihara kesehatan tubuh, biar kesehatan tubuh kita melawan penyakit itu, dan imunitas kita melawan penyakit itu, melawan virus itu, dan pelan-pelan kita akan pulih, kita akan sembuh, dan di dalam tubuh kita membentuk imun untuk melawan sakit penyakit itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pelihara sikapmu, sikap yang benar. Jangan panik, jangan takut. Hadapin hidup ini, hadapin berbagai macam penyakit. Hiduplah secara wajar, bekerja secara wajar, sekolah secara wajar. Tindakan-tindakan pencegahan tetap diperlukan. Demikianlah pembahasan kita masa depan corona pada malam hari. Nantikan channel kita dengan kupasan-kupasan tema-tema yang lebih menarik lagi. Selamat malam.